Assalamualaikum. Bikin roti piscok yang lembut dan rasanya nggak kalah enak sama yang di bakery? Gampang. Please subscribe dulu channel saya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pertama, seperti biasa di sini saya pakai tepung terigu protein tinggi beratnya 250 gram. Lalu saya juga memakai 35 gram gula pasir, 3 gram butter flavored bisa diganti dengan 20 gram susu bubuk. Aduk rata semua bahan kering ini. Next, lanjut ke bahan cair. Di sini saya sudah siapkan 60 gram susu cair yang saya campur dengan 1 buah kuning telur. Ini kuningnya saya pisahkan sedikit untuk olesan roti nanti. Lalu masukkan 4 gram ragi instan. Lalu tambahkan 110 gram air. Aduk rata kembali lalu masukkan ke dalam bahan kering. Oke, sekedar tips dari saya, kalau teman-teman sedang mencoba satu resep, silahkan memasukkan bahan cair sedikit demi sedikit dahulu karena kadar kelembapan tepung itu berbeda walaupun mereknya sama. Jadi untuk menghindari agar adonannya tidak kelembekan. Nah, ini saya aduk semua, saya campur rata sampai tidak ada tepung yang masih bergerindil. Kemudian setelah tercampur rata semuanya, seperti biasa karena saya akan menguleni dengan tangan, maka adonan ini akan saya diamkan kurang lebih selama 20 menit. Jangan lupa ditutup dengan serbet. Oke, setelah 20 menit tadi di resting, adonannya itu sudah agak lebih lembek, jadi dia tuh sudah lebih lentur. Dan ini akan saya uleni sebentar, kurang lebih selama 5 menit atau sampai dia agak-agak kalis, setengah-setengah kalis. Pelan-pelan aja nguleninnya, dinikmatin. Nah, kira-kira setengah kalis, seperti ini. Tambahkan 30 gram mentega putih dan juga 6 gram garam. Ini kalau teman-teman nggak ada mentega putih, teman-teman bisa pakai margarin apapun. Namun karena margarin itu rada asin, jadi silahkan kurangi kadar garamnya sedikit. Uleni kembali sampai benar-benar kalis dan elastis kira-kira 15 menit. Nah, setelah kalis seperti ini ditandai dengan permukaan adonan itu sudah mulai mengkilat dan dia tuh udah nggak lengket di tangan. Oke, saya akan cek window pan-nya atau kelenturannya. Ketika direntangkan seperti ini, adonannya itu nggak mudah sobek, jadi dia membentuk selaput tipis bernama window pan. Selanjutnya, adonan roti ini akan saya bagi menjadi 9 bagian. Usahakan untuk ditimbang agar nanti roti yang dihasilkan itu besarnya seragam. Nah, kira-kira masing-masing itu beratnya 52 gram. Oke, saatnya rounding. Ambil 1 buah adonan, tekan-tekan. Tujuannya agar udara di dalamnya itu keluar. Lalu rounding atau bulatkan sampai permukaannya halus dan mulus. Kalau adonan teman-teman itu kalis, insya Allah untuk mendapatkan permukaan yang halus dan mulus itu sangat mudah sekali. Setelah selesai semuanya, diamkan selama 10 menit, tutup dengan serbet. Oke, untuk isiannya saya sudah siapkan pisang raja yang tadi sudah saya kukus terlebih dahulu. Kemudian saya belah tengahnya dan saya sisipkan dark cooking chocolate. Balik ke adonan roti kita yang tadi sudah didiamkan selama 10 menit. Ambil 1 buah adonan. Bagian atasnya letakkan di bawah karena itu nanti akan menjadi bagian luar si roti. Kemudian pipihkan pelan-pelan saja bentuk persegi panjang. Kemudian rapihkan bagian pinggir-pinggirnya dan tekan bagian bawahnya karena itu akan menjadi sambungannya nanti. Iris-iris tidak putus seperti ini. Lalu isi dengan pisang coklat yang tadi sudah disiapkan.
Gulung dan rapatkan. Pastikan bagian samping juga digulung dan dirapatkan agar nanti coklatnya tidak meleleh keluar. Jangan lupa rapatkan ujung sambungannya, lalu letakkan di cup roti berbentuk oval seperti ini. Atau teman-teman bisa langsung taruh di loyang pun, no problem. Setelah selesai dibentuk semuanya, proofing atau diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Sebelum dipanggang, olesi permukaannya dengan campuran kuning telur yang tadi sudah dipisahkan itu, dicampur dengan 1 sendok susu cair. Lalu untuk mempercantik tampilannya, saya taburi dengan keju cheddar yang sudah diparut dan juga ada yang saya taburi dengan wijen. Lalu panggang di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Alhamdulillah, rotinya sudah matang. Selagi panas, olesi permukaan roti dengan margarin atau mentega agar tampilannya itu lebih cantik, lebih glossy. Wow, walaupun pakai oven tangkring, namun tampilannya itu masih tetap cantik ya. Dan rotinya itu super duper empuk banget. Bagian belakangnya juga matangnya rata. Wah, pokoknya teman-teman harus nyobain resep ini. Mari kita lihat gimana bagian dalamnya. Seratnya bagus banget dan coklatnya melted, meleleh. Soal rasa, enak banget. Bener-bener perpaduan roti yang empuk, gurih, dipadu dengan pisang yang lembut, manis, dan juga dark cooking chocolate yang manis agak-agak pahit. Perfect. Untuk resep lengkapnya silahkan cek description box di bawah. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau apapun silahkan komen di bawah juga. Sampai sini dulu, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Ayo bikin roti sendiri di rumah untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum.